Kembali Anda ikuti Polemik Sindo Trijaya FM live dari Double Tree by Hilton Jakarta Diponegoro. Hasil kerjasama Sindo Trijaya FM dan Double Tree by Hilton Jakarta Diponegoro. Profesional Sindo kembali lagi bersama talk show akhir pekan terangat dengan topik elegi untuk TKI. Kita ini dari awal sudah langsung berbagi kisah-kisah sedih untuk masalah terkait TKI ini. Profesional Sindo kebetulan kita sudah kehadiran pembicara kita yang ketiga. Kita sudah kehadiran Bang Nusron Wahid, Kepala BNP 2 TKI. Selamat pagi Bang Nusron. Selamat pagi. Ya, Bang Nusron, tadi saya langsung saja ke abang nih, abang baru datang tapi kita langsung ditanya nih Bang. Kita kan di masalah ini sudah berulang-ulang Bang Nusron. Ya mungkin untuk salahkan Bang Nusron untuk saat ini masih baru juga Bang, ya baru berapa bulan Bang Kepala BNP 2 TKI Bang? Sudah berapa bulan Bang? Nah, lupa, Bang Nusron lupa sudah berapa bulan jadi Kepala BNP 2 TKI. Ya tapi yang jelas habis pemerintahan Jokowi ini mulai Bang ya. Nah tadi kita sudah membahas tentang bagaimana perlakuan kita untuk TKI, dan juga tadi ada satu yang sangat menyedihkan dan juga nyambung dengan judul kita elegi untuk TKI, yaitu ternyata para diplomat kita ini menganggap seperti ketiban sampah, jadi harus beresin sampah ketika harus berurusan dengan masalah TKI ini. Saya ingin tahu ketika dari BNP 2 TKI ketika mengurus ini, semoga tidak sama berpikirnya dengan para diplomat kita. Bagaimana sebenarnya pandangan dari BNP 2 TKI terkait masalah-masalah TKI? Pikiran saya sama dengan para diplomat itu. Sama maksudnya sama-sama menganggap berurusan dengan sampah, Bang? Bukan, memang masalah TKI ini 80% masalahnya itu di hulu. Di hulu. Dari Indonesia maksudnya? Dari Indonesia. Jadi dan dari Indonesia itu sebetulnya mau problemnya itu di yang paling pokok di dua instansi. Yeah. Yang pertama adalah Naker sebagai pengambil kebijakan. Yang kedua adalah di BNP 2 TKI. Yeah. Kemudian yang nomor 3 mungkin kalau masalah ABK itu ada lintas batasnya dengan perhubungan sama dengan KKP. Kenapa? Karena memang tumpang tindih kebijakan, kemudian tidak program SDM dan sebagainya itu terjadi. Saya mencoba untuk berdiri di atas sepatu para diplomat itu ya. Teman-teman yang dikirim untuk menjadi TKI itu kan memang dalam tanda petik banyak yang dulu-dulunya itu orang yang tidak kompeten, tidak kuat persiapan tapi dipaksa untuk berangkat. Kenapa? Karena yang mau memberangkatkan udah terima duit. Ya, dari Indonesia, dari para agen dan juga pemerintah juga sudah ada yang terima duit ya. Kalau pemerintah saya nggak tahu, Oke. Saya nggak tahu pemerintah. Tetapi kalau pada itu kan udah level pada pidana kalau soal. Tetapi kita bilang memang bisnis prosesnya itu salah. Bisnis prosesnya itu salah dalam konteks ini. Jadi bagaimana orang ada kontrak dulu, baru ada pendidikan, baru ada pelatihan. Harusnya pendidikan dulu. Harusnya ada pelatihan dulu, baru ada kontrak, kemudian baru dikirim. Iya. Ini kan ibaratnya Trijaya atau Sindo itu menerima lowongan jadi wartawan, baru pada sekolah jadi wartawan. Dan dipaksa harus jadi wartawan yang bagus. Dan dipaksa jadi wartawan. Ya, Bang Nusron, ini menarik. Ini memang mungkin latar belakang abang juga ya. Jadi biasanya Bang kalau dari pemerintah atau birokrat, right or wrong, pokoknya ini apa namanya, birokrasinya itu nggak akan disalahkan. Nah tadi Bang Nusron mengatakan bahwa 80% masalah di hulu, dan dua simpul utamanya adalah dari Kementerian Tenaga Kerjanya dan juga dari BNP 2 TKI, lembaga yang dikepalai oleh Bang Nusron ini. Kalau gitu ya kita langsung tanya ke kepalanya ini. Kalau abang lihat ketika megang sudah berapa, sekitar 5-6 bulan menjalani, apa sih 4 bulan ya? Apa sih masalah utama yang ada di BNP 2 TKI, dan apa saja sudah dibereskan dan berapa lama kira-kira bisa beres? Memimpin di lembaga apapun itu sama, tergantung 2S ya. 2S. Ya, pertama itu sistem, yang kedua sinten. Sistem dan sinten. Siapa? Oh, sinten siapa? Oke. Bahasa Jawa sinten. Iya.
Pertama sistemnya. Sistem kan memang kalau kita lihat ya ini problem semua, hampir semua pemerintah, hampir semua government itu kan memang service level agreement-nya juga rendah. Kemudian governance-nya juga masih perlu ditata ulang. Belum lagi bicara nanti orangnya, etosnya belum ditata ulang, dan itu menyangkut remunerasi dan sebagainya. Ini problem klasik dalam dunia pemerintahan. Tetapi saya tidak mau mengeluh soal itu biasa. Tetapi bagaimana kita lakukan perubahan-perubahan. Nah, salah satu perubahan yang akan kami introduce adalah begini. Hari ini itu nggak ada pengawasan terpadu, nggak ada. Oke. Jadi misal PT Yusri itu ngirim orang itu, dia diawasi siapa nggak jelas. Oke. Pengawasnya PT Yusri itu siapa nggak jelas. Padahal yang namanya tanda petik saya ngomong petik ini ya, yang namanya bisnis pengiriman tenaga kerja, meskipun kami nggak menyebutnya ini bisnis, tapi petik untuk memperjelas itu. Ini karakternya adalah secara ekonomi adalah asimetrik informasi. Ada informasi yang tidak utuh yang diberikan oleh si tenaga kerja kepada si majikan. Sebaliknya si majikan juga cenderung menutupi kemampuan dia juga. Ini sudah sesuai dengan standar dimanapun bisnis jasa itu adalah asimetrik informasi. Akibat dari asimetrik informasi ini melahirkan dua hal. Pertama adalah asimetrik expectation. Ekspektasinya juga beda antara si majikan dengan si tenaga kerja. Dia beringinan gajinya tinggi, si majikan menganggap enggak, kamu harus lebih produktif. Nah, di mana ada asimetrik informasi itu dipastikan ada moral hazard. Nah, moral hazard itu dua kemungkinan. Kalau nggak agensi, government, oknum. Agensi di mana? Agensi bisa agensi Indonesia, bisa agensi luar negeri. Bisa juga oknum government, bisa government di mana-mana bisa. Yang pengambil yang menjadi regulator. Nah, ke depan kita ubah. Kalau kita akan introduce mulai tahun ini bulan Juli akan kita introduce yaitu mekanisme percobaan, yaitu dengan sistem namanya ESO. ESO itu apa? Employment Services Officer. Kalau dalam dunia keuangan bank namanya AO. Jadi misal Pak Yusri ini kredit di bank A misal, di bank Mandiri misal, dia AO-nya siapa jelas, yang ngawasi ini siapa jelas. Kalau dalam pajak namanya AR, akun representatif. Dia bayar pajak pada siapa? Mereka jelas. Itu kapan akan dijalankan? Insya Allah mulai tahun ini 1 Juli, dan itu 1 Juli itu akan kita terapkan untuk sementara di 30 PPTKI S2. Berarti nanti akan ada satu ESO menangani berapa TKI? Satu ESO itu 5 satu tim itu 5 orang. 5 orang itu akan menghandle PT yang pengirimannya itu di atas 1.500, yang di atas 1.000. Jadi satu tim ini akan mengurusi satu PT atau gimana? Ya. Kalau dia PT lewat PT, tapi kalau dia nanti individu ya pakai individu. Yang mengirim di atas 1.000 orang. Jadi misal satu ESO itu akan menghandle 20 orang, 2.000 orang. Satu ESO 2.000 orang. 2.000 orang. Jadi dialah nanti dari hulu sampai hilir. Kalau ada apa-apa sampai nggak mau lapor, sampai nggak laporan, sampai dia mengontrol, sampai ketika di luar negeri sana dia udah ditempatkan di majikan siapa, kemudian di trace dari awal. Jadi ESO ini ketika ada masalah dengan para TKI akan ikut menanggung renteng masalahnya. Akan ketahuan dulunya kenapa mekanisme seperti ini kok nggak proper seperti ini. Akan ketahuan gitu. Ya, satu lagi nih Bang. Yang kedua begini. Oh, masih ada. Yang kedua ini, tapi ini udah kalau ini sudah kebijakan ya. Ini ada dua hal yang tak pernah ada dua hal. TKI kita ini meskipun dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 diwajibkan, kalau mau berangkat tidak ada psikotes. Padahal itu ada amanahnya, ada tes psikologi. Nah, kenapa tes psikotes itu harus dibuatkan dulu peraturan menteri? Nah, ini undang-undang udah 10 tahun lebih
peraturan menteri tentang psikologi itu nggak ada. Iya. Bagaimana orang, kita kan mengirim orang harus yang proper dong. Nah, salah satu proper kan tidak hanya fit dalam konteks kesehatan jasmani, tapi psikologisnya. Kasus Karni, kasus Zainab, kalau kasus Zainab lain cerita ya. Kasus Karni itu saya yakin lebih banyak pada aspek psikologis. Untuk ini BNP 2 TKI berwenang nggak untuk mengeluarkan kebijakan? Tidak berwenang. Tidak berwenang. Tidak berwenang. Oke. Itu undang-undang. Kecuali kalau undang-undangnya diubah dan dikasih kewenangan akan kami laksanakan besok. Oke. Saya coba ke Pak Wahyu. Kalau tadi kita dengar omongan Pak Nusron kan. Tadi memang Bang Nusron menyalahkan lembaganya sebagai salah satu simpulnya. Bukan menyalahkan, menunjuk, bukan merefleksikan bahwa BNP masalah ini 80% ada di simpulnya di hulu, 20% ada di hilir. Ya, mengakui. Ya. Memang itu umumnya masalahnya itu. Gitu. Oke, ya Bang Nusron mengakui masalah ada di sana. Tapi kan kalau kita simpulkan juga bahwa itu masalah lama yang mau dibereskan. Nah, kalau melihat itu Bang Wahyu, kalau tadi lihat ini 4 bulan terakhir ini ada perubahan nggak Bang minimal dari BNP 2 TKI-nya? Ya, saya kira ada beberapa inisiatif ya. Saya kira bukan hanya juga dari BNP 2 TKI, dari Kemenaker, kemudian juga dari Kemenlu membuka ruang dialog. Saya kira itu hal yang mahal pada masa yang lalu. Ya. Oh begitu. Membuka ruang dialog. Sebelumnya susah untuk berdialog. Iya, saya kira dengan segala kelemahannya ya kita bisa berkomunikasi secara intensif meskipun pada hal yang berbeda posisi. Misalnya kemarin ya kita konfirmasi langsung dengan Mas lalu ya soal informasi itu yang dulu kita belum bisa melakukan seperti itu. Nah harusnya ini bisa menjadi modal sosial untuk bagaimana membangun trust sebenarnya di antara semua stakeholder. Tapi penasaran Pak Wahyu, ya. Katanya dialognya terbuka kok, demo juga kemarin Bang? Ya itu kan cara-cara yang saya kira semua bisa memahami. Kita berbeda posisi. Di dialognya mentok, nggak bisa ngapa-ngapain atau bagaimana? Sebenarnya kan dialog juga bukan hanya dalam cara-cara formal, tapi komunikasi yang saling terbuka. Karena kami mengingatkan, karena kami juga merasa bertanggung jawab ya. Misalnya pemerintahan sekarang ini dulu juga teman-teman TKI juga support pemerintahannya. Jadi kami punya hak dong untuk mengingatkan. Oh support nih berarti narik masalah pemilu kemarin maksudnya? Iya dong. Kita kan konstituen itu. Jadi kita memilihnya masalahnya. Kita memilihnya. Sehingga kita punya saham untuk mengkritiknya. Untuk kemarin kita bahkan mengorek-ngorek kupingnya agar himbauan kita seperti di koran Sindo kan jangan diam. Itu saya kira kita kalau teman-teman lihat ya tonnya beda dengan apa yang ton kami beberapa saat yang lalu. Profesional Sindo dengan tadi Pak Wahyu mengatakan bahwa TKI ini punya saham juga terhadap pemerintahan yang berkuasa sekarang. Oleh karena itu tentunya pemerintah harus memperhatikan mereka juga. Profesional Sindo kita jeda dulu.